Modifikasi motor adalah sesuatu yang sangat menyenangkan untuk kebanyakan orang. Nggak muda, nggak tua, modifikasi motor nggak kenal umur. Menariknya adalah banyak yang beranggapan kalau modifikasi motor itu harus menggunakan barang yang mahal supaya keren. Sebenarnya ini adalah persepsi yang salah, karena keren tidak harus mahal. Karena semuanya harus seimbang agar terlihat keren. Nggak ada yang berlebihan, nggak ada yang timpang. Namun kalau mau hedon bukan berarti keren. Tentu aja, kalau mau hedon, barang-barangnya harus mahal. Tapi sekali lagi, modifikasi hedon belum tentu keren. Menariknya di sini adalah sebelum terjun ke dunia modifikasi, biasanya kebanyakan dari kita akan memulainya dengan hal-hal yang sederhana dulu. Misalnya yang paling standar adalah melepas spion atau mengganti spion aftermarket. Kemudian selain spion, hal paling dasar untuk memodifikasi motor di Indonesia adalah menggunakan knalpot racing. Ya, knalpot racing menjadi langkah awal untuk memodifikasi motor kebanyakan orang. Nggak percaya? Ya lihat aja di jalan, motor semuanya standar seperti bawaan pabrik, tapi knalpotnya udah diganti atau dibobok. Tapi sayangnya, mengganti knalpot bawaan pabrik membawa satu resiko yang sangat besar. Bukan karena mesinnya yang akan rusak atau gimana, tapi kalian akan diberhentikan sama polisi dan kalau lagi apes banget, kalian akan digeber di samping kuping kayak gini. Pertanyaannya, kenapa Pak Polisi benci knalpot racing? Untuk menjawab hal tersebut, sebenarnya bukan Pak Polisi aja yang benci sama knalpot racing kayak gini. Karena kebanyakan orang, termasuk saya juga, gedek banget sama knalpot kayak gini. Apalagi kalau mau berhenti di lampu merah, ngeselinnya naik 2 kali lipat. Jadinya, iya, bukan Pak Polisi aja yang benci sama knalpot racing. Tapi kebanyakan masyarakat yang normal-normal aja hidupnya akan benci sama knalpot racing. Bahkan untuk menyikapi hal ini, pemerintah Jawa Barat akan melarang penggunaan knalpot racing di daerah Jawa Barat. Bukan sekedar larangan aja, tapi penjualan knalpot racing mau itu offline atau online akan dilarang di Jawa Barat. Ini yang menarik. Kenapa sampai segitunya? Apakah knalpot racing benar-benar tidak boleh digunakan di motor? Sampai-sampai diboikot abis-abisan. Jadi gini, untuk kebisingan suara sebenarnya ada aturan ketatnya, yang mana berdasarkan peraturan yang ada, setiap motor harus memiliki kebisingan suara yang udah diatur. Misalnya, motor yang memiliki kubikasi di bawah 80 cc harus memiliki batasan maksimal di desibel 83. Kemudian untuk motor 80-175 cc ada di 85 desibel dan motor di atas 175 cc ada di 90 desibel. Dan untuk motor matic dengan knalpot standar, rata-rata suara yang dihasilkan ada di 72-78 desibel. Kasarnya, yang suaranya halus aja yang dihasilkan segitu. Gimana kalau knalpot ember? Ya udah pasti akan memiliki suara di atas 100 desibel. Kalau udah begitu, ya udah pasti lagi kalian akan digeber di sebelah kuping kalian sama Pak Polisi. Pertanyaan lainnya, kenapa banyak orang yang pengen banget pakai knalpot racing? Sebenarnya ada beberapa alasan kenapa orang-orang menggunakan knalpot racing. Yang pertama adalah suara. Walaupun suara knalpot racing di motor 1 silinder, apalagi motor matic, udah pasti nggak enak, tapi tetap aja itu dicari. Kemudian selain suara, tampilan juga dicari. Mungkin buat sebagian orang, tampilan knalpot standar terlihat membosankan dan tampilan knalpot racing lebih menarik. Nah, orang-orang yang mencari tampilan inilah yang akan dirugikan dengan peraturan yang ada. Karena faktanya knalpot racing ada yang masih sesuai dengan regulasi kebisingan. Namun menariknya, knalpot yang udah sesuai regulasi tapi akan tetap ditilang oleh polisi. Namun kenapa? Padahal kalau dilihat lebih lanjut di peraturan yang ada, undang-undang hanya mengatur kebisingan aja, nggak ada peraturan bentuk dan spesifikasi lainnya. Namun kenapa masih ditilang? Apakah Pak Polisi sebenci itu sama knalpot racing? Gimana ya? Jadi menurut Kasubdit Polda Metro Jaya yang saya kutip dari website Otomotif.net, selama dia atau knalpot tidak sesuai dengan persyaratan teknisnya, tentu aja tidak diperbolehkan. Ukuran pelanggaran lalu lintas yang kita tetapkan kepada pengendara tersebut tidak hanya kebisingan suara aja. Maksudnya gimana? Jadi gini, walaupun suaranya tidak melanggar batas aturan suara, tapi yang dikhawatirkan adalah gas emisi buangnya yang menjadi buruk. Apakah iya knalpot racing bisa membuat gas buang motor menjadi lebih buruk? Bentar, kita harus pahami dulu. Jadi knalpot racing biasanya dibuat untuk mengurangi hambatan gas buang, yang berarti alirannya menjadi lebih plong. Kalau udah begini, tentu aja back pressure knalpot akan berkurang dan kalau terlalu kecil back pressure-nya, pembakaran menjadi kurang stabil di putaran rendah. Jika pembakaran tidak stabil, emisi tentu aja akan tidak sesuai. Kemudian jika katalis dilepas, nggak usah ditanya, udah pasti sistem emisinya udah berubah total.
Jadi sampai titik ini kita masih bisa menerima apa yang dilakukan Pak Polisi. Dan hal tersebut cenderung benar apa adanya. Bahkan bukan polisi aja yang bertindak seperti ini, karena produsen motor juga bertindak tegas, yang mana garansi motor akan hangus jika kalian merubah knalpot kalian menjadi racing. Dengan hal tersebut ternyata banyak pihak yang membenci knalpot racing. Apalagi knalpot racing yang moncongnya naik ke atas dan anginnya nembak ke muka kita. Duh, ngeselin banget sih ini kalau lagi di lampu merah. Muka kita langsung kayak kena karbon dioksida. Dan fakta menariknya adalah menggunakan lampu racing di motor standar. Ingat ya, motor standar bawaan pabrik sebenarnya tidak berpengaruh signifikan. Memang tenaga atas akan naik ketika di RPM tinggi, tapi itu dikit banget, nggak signifikan. Namun tenaga atas yang ada tambahan tersebut harus kalian bayar dengan tenaga bawah yang sering hilang. Makanya kalau motor matic yang menggunakan knalpot bobok atau racing akan semakin ngeden ketika ditarikan bawah. Dan ini berisik banget. Selain itu, menggunakan knalpot racing di mesin standar, mesin akan sedikit lebih panas daripada knalpot standar. Kenapa bisa? Ya karena aliran gas buangnya berubah, dan kalau settingannya nggak pas, ya mesin jadi bisa lebih panas. Makanya kalau kalian lihat motor yang overheat, ya kebanyakan menggunakan knalpot yang udah nggak standar. Ya bisa dibilang menggunakan knalpot racing hampir nggak ada manfaatnya di motor standar. Cuman ngumpulin dosa doang, karena ngezolimin orang-orang di sekitar. Apalagi yang perlu kita tanamkan di sini adalah sebenarnya tampilan knalpot standar tidak seburuk itu jika kalian suka memodifikasi motor, kecuali knalpot Honda Stylo. Itu wajib diganti. Memble banget knalpotnya kayak orang cemberut. Dan kalau kalian suka memodifikasi motor dan gak suka sama knalpot bawaannya, misalnya kalau kalian pengguna Stylo yang udah pasti gak suka sama tampilan knalpotnya yang memble, kalian bisa ganti knalpot Honda Vario 160. Ya, jadi terlihat lebih menarik, dan ini jauh lebih aman untuk kalian dari kejaran Pak Polisi. Jadi kesimpulannya, bukan Pak Polisi aja yang benci sama knalpot racing, karena kebanyakan orang normal gedek sama knalpot jenis ini. Dan iya, Pak Polisi udah sesuai dengan ketentuan dalam melakukan aksinya. Apalagi yang digeber di kuping, duh mantep banget dah itu. Kuping langsung plong, rontok semua kotorannya. Dan satu hal lagi, untuk memodifikasi motor agar keren, knalpot racing sebenarnya nggak keren-keren banget. Karena knalpot standar aja terkadang sudah lebih dari cukup untuk menunjang modifikasi kalian. Walaupun terkadang kalian harus gregetan mau check out knalpot racing di marketplace. Tapi ingatlah, suara ngeden motor matic berknalpot racing ditarikan bawah, itu bisa membuat semua modifikasi kalian luntur. Karena suaranya emang jelek banget, iya kan? Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.